Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Semoga saudara semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan saya mengucap syukur kalau kita dapat bertemu kembali dalam seri terakhir dari video pastoral mengenai Sabat. Bapak Ibu Saudara, dalam video pastoral sebelumnya saya telah membahas tentang mengapa kita harus merayakan Sabat. Dan kita telah melihat kalau Sabat itu adalah penting. Kenapa? Karena Sabat itu berakar dari penciptaan, dan kita juga melihat kalau Sabat itu merupakan sebuah pemberian dari Allah. Dan hari ini, saudara-saudara semua, kita melihat kalau Sabat itu merupakan salah satu tanda perjanjian Allah dengan umatnya. Bapak Ibu, menarik sekali kalau misalnya kita membaca kitab Kejadian, khususnya mengenai penciptaan, kita akan melihat satu hal yang unik. Kita melihat kalau semenjak penciptaan, maka berita tentang hari ketujuh ataupun tentang Sabat itu seakan-akan hilang. Tetapi kalau kita membaca lagi, maka kita akan menemukan sebenarnya dari pembahasan kitab Kejadian, kita akan melihat kalau Allah itu seakan-akan mengadakan yang namanya decreation, atau seakan-akan memusnahkan kembali ciptaannya. Karena apa? Karena adanya dosa. Karena manusia yang berdosa, akhirnya Allah kembali memusnahkan ciptaannya, dan itu kita melihat dalam kisah air bah atau dalam kisah Nuh. Tetapi kemudian kita melihat kalau Allah itu kembali mengulang perjanjian yang diberikannya kepada Adam dan Hawa, kemudian diberikan lagi kepada Nuh. Seakan-akan Allah itu mengadakan recreation atau penciptaan kembali. Tapi sekali lagi, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, seakan-akan hari ketujuh atau hari Sabat itu seakan-akan hilang, atau seakan-akan Allah simpan. Kemudian hari ketujuh atau Sabat itu tidak nampak kembali muncul dalam kitab Kejadian. Tetapi kemudian kita melihat hari ketujuh atau perayaan Sabat itu kembali diadakan ketika Allah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, dan kemudian memelihara bangsa Israel dengan memberikan mana. Di situ Allah kembali mengulang perintah untuk merayakan hari Sabat. Seakan-akan kita melihat kalau Allah sedang menyimpan puncak atau klimaks daripada penciptaan itu menjadi sebuah tanda perjanjian antara Allah dengan umatnya, yaitu umat Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita pun menjadi bagian dari perjanjian tersebut. Kenapa? Karena ketika kita telah ditebus oleh darah Kristus, maka kita telah menjadi umatnya. Kita telah menjadi Israel rohani. Oleh karena itulah kita pun terhisap untuk ikut merayakan hari Sabat. Sebagai apa? Sebagai sebuah tanda perjanjian antara kita umatnya dengan Allah. Di sisi yang lain kita melihat kalau merayakan Sabat pun adalah sebuah tanda bahwa kita membutuhkan Allah, bahwa kita tidak dapat menjalani kehidupan kita seorang diri, melainkan kita membutuhkan pertolongan Allah. Oleh karena itulah kita mengkhususkan sebuah hari untuk kita bisa memaknai kembali anugerah Allah, untuk kita bisa menjalani kehidupan kita kembali dengan kita merenungkan kembali bagaimana kehidupan kita bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itulah Bapak Ibu, maukah kita kembali dengan segenap hati kita untuk kita menghargai dan kita merayakan hari Sabat? Maukah kita mengkhususkan hari Sabat untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita menggunakan waktu-waktu kita dengan sebaik mungkin? Merayakan hari Sabat bukan berarti hanya bermalas-malasan, tetapi kita menggunakannya untuk kita bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membangun kehidupan kita yang tidak bisa kita lakukan di hari-hari yang lain. Entah itu kita bisa dengan membaca buku, atau kita bisa mengambil waktu luang untuk kita merenungkan kegiatan kita sepekan yang lalu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dengan tekun merayakan dan menghargai hari Sabat, saya yakin kita juga akan bisa makin menghargai anugerah Allah
dalam kehidupan kita. Dan kita akan bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih bersyukur. Karena kita belajar terus untuk melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita juga belajar untuk kita terus bergantung kepada Tuhan, bukan pada kekuatan diri kita sendiri. Kiranya video pastoral ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus